Kali ini kita akan membahas yang ringan-ringan saja, yaitu Kode Gigas, sebuah kitab suci yang ditulis oleh iblis. Kode Gigas adalah kitab misterius pada masanya yang diyakini memuat semua pengetahuan manusia. Orang-orang percaya penulis buku ini telah menjual jiwanya kepada iblis untuk dapat menulis setiap bait teks yang ada di dalam kitab ini. Kitab ini dijuluki sebagai Devil's Bible atau Alkitab Iblis. Kode Gigas adalah sebuah volume buku raksasa dengan berat mencapai 74 kg, lebarnya 1 meter, dan ketebalan buku ini mencapai 22 cm. Untuk membuatnya, peneliti memperkirakan dibutuhkan lebih dari 160 lembar kulit hewan. Julukan Devil's Bible disematkan berdasarkan ilustrasi setan yang tertera di halaman 290. Itu diyakini sebagai satu-satunya Alkitab dengan ilustrasi setan di abad pertengahan. Alih-alih terlihat jahat, iblis di dalam Kode Gigas justru digambarkan seperti karakter kartun lengkap dengan popok bayi di selangkangannya. Ia juga diilustrasikan memiliki cakar yang besar, tanduk berujung merah, kepala hijau, mata kecil dengan pupil merah, dan 2 lidah merah yang menjulur. Kode Gigas sendiri dibuat oleh seorang biarawan dengan nama pena Hermann Impulsis di Bohemia selama beberapa dekade di abad ke-13. Alkitab Iblis disebut sebagai ensiklopedia pengetahuan abad pertengahan. Tak hanya berisi perjanjian baru dan lama, Kode Gigas juga berisi macam-macam teks pendek yang membahas masalah-masalah tentang pengusiran setan, tata bahasa, kalender, dan medis. Apa yang membuat Alkitab Iblis ini menjadi objek menarik adalah cerita di balik pembuatannya. Konon, menurut cerita yang beredar, buku ini ditulis oleh biarawan hanya dalam 1 malam. Biarawan itu membuat Kode Gigas untuk menghindari hukuman karena melanggar peraturan gereja. Demi menyelamatkan nyawanya, ia bersumpah akan membuat sebuah buku berisi tentang ilmu pengetahuan manusia dalam 1 malam. Seseorang bisa saja menulis buku Kode Gigas dalam 1 malam jika sang biarawan melakukan perjanjian terlarang dengan iblis. Benar saja, menghadapi tugas yang mustahil, biarawan itu memanggil iblis untuk membantu menyelesaikan buku tersebut. Bagi imbalan, ia akan memberikan jiwanya kepada iblis. Kesepakatan pun terjadi. Buku itu selesai berkat bantuan setan dan potret besar disematkan di tengah halaman yang konon sebagai penghormatan kepada penulis aslinya. Namun, Perpustakaan Nasional Stockholm, Swedia, tempat Kodeks Gigas ini disimpan, membuat sebuah perhitungan yang lebih logis tentang berapa lama manuskrip ini dibuat oleh biarawan. Pihak perpustakaan memperkirakan dengan perhitungan yang sangat tinggi terkait berapa lama kitab iblis ini dibuat. Mereka berpendapat kalau penulis bekerja selama 6 jam sehari dan menulis 6 hari seminggu, maka naskah ini bisa diselesaikan dalam waktu sekitar 5 tahun. Jika penulis adalah seorang biarawan, dia mungkin hanya bisa bekerja selama 3 jam sehari, dan ini berarti naskah dapat memakan waktu 10 tahun untuk menyelesaikan karyanya. Karena penulis mungkin butuh pengetahuan lebih sebelum mulai menulis, ini akan memperpanjang waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan naskah. Penulis juga menghiasi manuskrip, jadi penyelesaian manuskrip mungkin membutuhkan waktu setidaknya 20 tahun atau bahkan 30 tahun. Sementara itu, menurut National Geographic, hasil analisis tulisan Kode Gigas yang dilakukan oleh ahli paleografi Michael Gulick menunjukkan bahwa manuskrip tersebut benar ditulis oleh 1 orang saja. Ia menganggap bahwa buku ini adalah sebuah keajaiban, karena untuk membuat semua kaligrafi di Kode Gigas dibutuhkan setidaknya 5 tahun bekerja tanpa henti sedetik pun. Jelas, penulis Kode Gigas saat memulai menulis dirasuki oleh sesuatu untuk bisa membuat karya masterpiece seperti ini. Entah ini kekuatan cahaya atau kegelapan, semua terkubur oleh waktu. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa subscribe ya.